Februari 2026. Baik, langsung saja ke latar belakangnya. Pertama, pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 itu adalah kegiatan observasi yang dilakukan mahasiswa pendidikan di sekolah dasar untuk mempelajari proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan serta membangun jati diri sebagai calon guru melalui pengalaman langsung di lapangan. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari PLP 1 ini sendiri. Nah, PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri calon pendidik melalui kegiatan observasi yang dilakukan di sekolah dasar. Nah, hal ini meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja, pengelolaan pendidikan, peraturan dan tata tertib, kegiatan seremonial, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan praktik kebiasaan positif di sekolah. Nah, adapun profil dari sekolah ini sendiri itu sekolah ini memiliki NPSN yaitu 40501408. Nama sekolah SDN nomor 72 Kota Tengah Gorontalo, tanggal berdiri 25 November 2019, berstatus negeri dengan akreditasi B. Alamat yaitu Jalan Morotai Tama, Desa Pulbala, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten atau Kota Gorontalo, dan Provinsi Gorontalo. Nah, adapun informasi dari pegawai atau guru di sekolah ini memiliki jumlah guru total itu ada 13 guru dengan 1 kepala sekolah, lalu 7 guru kelas, 3 guru GPK atau guru mata pelajaran, dan 1 operator. Nah, oke, sebelum masuk ke kultur sekolah, saya akan mempresentasikan apa itu visi dan misi dari sekolah yang saya turunkan ini. Nah, sekolah ini memiliki visi yaitu terwujudnya murid yang religius, bernalar kritis, dan mandiri melalui pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta menghargai keberagaman. Nah, adapun visinya yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga mendukung perkembangan intelektual, keterampilan sosial, emosional, dan fisik. Lalu yang kedua, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan penerapan ajaran agama dalam interaksi di sekolah. Lalu yang ketiga itu membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dan kebinekaan global. Nah, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Lalu yang keempat itu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kelima mewujudkan komunitas belajar. Selanjutnya menyelenggarakan program pengembangan potensi peserta didik melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Lalu selanjutnya itu menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah termasuk orang tua dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sekolah. Nah, baik, langsung saja kita ke yang bagian pertama yaitu kultur sekolah. Nah, kultur sekolah di SDN 72 Kota Tengah Gorontalo ini mencerminkan lingkungan yang positif, disiplin, dan berkarakter. Nah, di sekolah ini sudah menerapkan 3S yaitu senyum, salam, sapa. Namun di sekolah ini lebih dikenal sebagai 6S yaitu salam, senyum, sapa, sopan santun, dan syukur. Nah, hal ini terlihat dalam interaksi sehari-hari antara guru dan peserta didik. Terus juga selanjutnya itu nilai religius diterapkan melalui kegiatan ibadah bersama seperti sholat duha dan luar. Lalu proses pembelajaran itu diawali dengan pengkondisian yang baik sehingga siswa itu siap untuk belajar. Lalu suasana kelas juga dibuat menjadi menyenangkan dengan diselingi kegiatan lain agar tidak terasa monoton. Baik, ya, selanjutnya itu sehingga sekolah juga menerapkan 5K, tapi di sini lebih dikenal jadi 7K yaitu keimanan, keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kekeluargaan, dan kerindangan. Nah, 7K ini menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib serta nyaman di sekolah ini. Lalu selanjutnya
yang menerapkan atau yang mengikuti tata tertib yang sudah disediakan oleh sekolah itu bukan cuma murid saja, tetapi guru juga memiliki tata tertibnya. Lalu seluruh warga sekolah itu dianjurkan untuk memanfaatkan waktu secara efektif, dan yang terakhir, kultur sekolah ini mendukung pembelajaran yang kondusif dan pembentukan karakter peserta didik secara optimal. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Nah, sekolah ini memiliki visi dan misi, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, bernalar kritis, dan berkarakter melalui pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, inklusif, serta didukung lingkungan sekolah yang aman, kolaboratif, dan terus meningkatkan mutu pendidikan. Nah, lalu sekolah juga memiliki struktur organisasi sekolah dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas melalui dokumentasi analisis jabatan. Jadi di depan ruang kepala sekolah itu sudah terdapat struktur organisasi sekolah. Lalu ada pula program kerja di sekolah itu disosialisasikan pada awal tahun ajar baru. Lalu tata tertib sekolah itu diinformasikan dan dipasang di area sekolah agar mudah untuk dipahami dan dilihat. Lalu selanjutnya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana yang telah tersedia di sekolah ini sudah lumayan lengkap untuk mendukung proses belajar, mengajar, dan kegiatan sekolah secara optimal. Nah, sarana yang ada di sekolah itu meliputi peralatan pendidikan seperti LCD dan smartboard, lalu media pendidikan itu seperti buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai yang dibelanjakan setiap satu semester. Nah, lingkungan belajar itu juga dibuat kondusif dan nyaman sebagai aspek fisik pendukung pembelajaran. Lalu ada pula prasarana, itu mencakup 8 ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha yang digabung dengan ruang guru. Jadi ruang tata usahanya ini ada, tapi karena beberapa alasan tertentu, jadi ruang tata usahanya ini digabung dengan ruang guru. Nah, ada pula perpustakaan, kantin, lapangan olahraga, UKS, laboratorium atau LRC, serta tempat ibadah yang dialihfungsikan dari kelas. Jadi kelas yang kosong itu dialihfungsikan menjadi tempat untuk ibadah. Lalu ada juga dua unit toilet atau kamar mandi. Selanjutnya itu ada pengelolaan pendidikan. Nah, layanan sekolah ini didukung oleh perpustakaan serta jadwal piket kelas. Meskipun BK dan operasi sekolah ini belum tersedia di sekolah ini, namun beberapa sarana prasarana yang lain itu sudah lumayan lengkap. Lalu ada pengelolaan kurikulum dan tenaga pendidik, itu berjalan teratur melalui jadwal mengajar dan data kepangkatannya di pajak sekolah. Lalu ada keuangan, itu dikelolai melalui pembukuan dengan sumber dana BOS dan kantin sekolah. Lalu yang selanjutnya itu ada hubungan sekolah dengan masyarakat, itu dilakukan melalui media informasi, jadi melalui flyer atau media sosial dan papan informasi guru atau pegawai. Lalu ada pula sarana dan prasarana sekolah yang cukup lengkap, meliputi ruang kelas, perpustakaan, musola, UKS, laboratorium, kantin, dan lapangan olahraga. Nah, adapun peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, peraturan dan tata tertib di sekolah ini dijadikan sebagai pedoman kedisiplinan oleh seluruh warga sekolah. Setiap kelas itu memiliki tata tertib yang disusun berdasarkan kesepakatan antara guru dan peserta didik. Nah, di masing-masing kelas itu memiliki tata tertib yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatannya. Lalu tata tertib siswa itu mengatur kewajiban, hak, dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Pelanggaran aturan itu dikenai sanksi bertahap mulai dari teguran lisan, tertulis, pembinaan, hingga pemanggilan orang tua sesuai dengan
waktu keterlambatan siswa adalah maksimal 10 menit sesuai tata tertib sekolah. Lalu ada sekolah itu menyalurkan bantuan bagi peserta didik kurang mampu untuk kelengkapan atribut sekolah. Lalu kehadiran siswa dan guru itu dipantau secara rutin terutama pada kegiatan seremonial ini. Lalu sekolah juga melakukan musyawarah mufakat dengan orang tua dan guru dalam perencanaan kegiatan. Lalu yang kelima itu siswa mengikuti kegiatan keagamaan serta seperti halal, Isra Miraj ataupun Maulid Nabi sesuai agama masing-masing. Dan yang terakhir itu sekolah juga menggunakan pakaian khas daerah atau pakaian keagamaan gitu pada hari tertentu. Misalnya pada hari Kamis itu mereka menerapkan ada aturan baju yaitu menggunakan perahu Gorontalo. Nah, adapun intrakurikuler di sekolah ini, kegiatan intrakurikuler itu dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman materi dan pengembangan keterampilan sekolah. Sekolah telah menerapkan jadwal intrakurikuler sehingga pembelajaran berlangsung itu secara terstruktur dan teratur. Lalu guru itu berperan sebagai pembina yang membimbing siswa dalam memahami materi, keterampilan, disiplin, dan kerjasama. Lalu seluruh guru itu menjadi pembina kegiatan intrakurikuler di kelas masing-masing dan seluruh peserta didik itu wajib untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada ekstrakurikuler, di mana di sekolah ini terdapat berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni tari, seni lukis, karate, taman pengajian, sains smart, dan bahasa Inggris untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun jadwal ekstrakurikuler ini sudah tertata dengan rapi. Misalnya karate itu dilakukan pada hari Senin dan Sabtu, lalu hari Selasa itu ada seni, pramuka pada hari Jumat, taman pengajian pada hari Senin, Rabu dan Kamis, serta sains dan bahasa Inggris ini sesuai dengan jadwal masing-masing. Lalu ada pembinaan ekstrakurikuler itu dilakukan oleh guru dan instruktur dari luar, seperti karate itu dibimbing oleh pembina atau pelatih dari luar, jadi bukan dari sekolah. Lalu ada sebagian besar kegiatan itu dibina oleh guru, kecuali yang karate tadi dibimbing oleh instruktur khusus. Nah, adapun praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yang pertama itu dilakukan apel pagi atau berbaris sebelum masuk di kelas untuk menanamkan kedisiplinan. Lalu yang kedua itu ada ketertiban sekolah diperiksa setiap hari, meliputi seragamnya, kebersihan diri, rambut, dan kuku. Lalu siswa itu membiasakan sikap hormat dan mencium tangan guru saat tiba di sekolah. Lalu siswa memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Dan yang terakhir, siswa menerapkan kerjasama dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, adapun kesimpulan dan saran yaitu yang pertama, melalui PLT 1 di SDN nomor 72 Kota Tengah, Kota Gorontalo, ini dapat memberikan atau membuat mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam memahami kondisi nyata di sekolah. Lalu untuk sarannya itu perlu adanya peningkatan sarana pendukung seperti layanan bimbingan konseling dan kooperasi siswa agar pelayanan terhadap peserta didik itu lebih optimal. Baik,